Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaffi Batiar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah manajemen operasional, yaitu dengan judul materi Supply Chain Management, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Topan Nugroho SSIMM. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu apa itu MRP dan ERP. MRP atau Material Recruitment Planning adalah suatu teknik yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian item barang atau komponen yang tergantung pada item di tingkat level yang lebih tinggi. Dan ERP yaitu Enterprise Resource Planning, yaitu suatu model sistem informasi yang kemungkinan organisasi untuk mengotomasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis utamanya. Kemudian ada juga fungsi MRP dan ERP. MRP yaitu menghitung jumlah komponen yang diperlukan untuk memproduksi sebuah produk. Dan kemudian yang kedua menjawab 3 pertanyaan, yaitu barang apa saja, berapa banyak, dan kapan barang tersebut dibutuhkan. Dan fungsi ERP yaitu yang pertama ada mempermudah koordinasi antar departemen, kedua mempermudah pembuatan laporan secara real time, ketiga meminimalisir biaya yang tidak perlu, dan yang keempat ada membantu memperluas bisnis. Selanjutnya, apa saja fitur yang terdapat di MRP dan ERP? Dan yang pertama di MRP dulu, yaitu fitur-fiturnya. Yang pertama ada perencanaan material, membantu perusahaan merencanakan kebutuhan material berdasarkan permintaan pelanggan, jadwal produksi dan stok yang tersedia. Kedua, jadwal produksi. MRP ini mengintegrasikan informasi tentang permintaan pelanggan, waktu produksi dan ketersediaan material untuk membuat jadwal produksi yang lebih akurat. Ketiga, pengendalian persediaan. MRP ini memantau dan mengendalikan stok bahan baku dan komponen dalam rantai pasok untuk menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Pelacakan pesanan MRP yaitu melacak pesanan pelanggan dari pemesan awal hingga pengiriman, memastikan pelanggan mendapatkan produk yang tepat dan tepat waktu. Selanjutnya yaitu fitur ERP. Yang pertama yaitu fitur manufaktur, mencegah downtime alat berat dan meningkatkan kualitas serta efisiensi produk yang dibuat oleh karyawan perusahaan. Kemudian fitur Supply Chain Management atau SCM yang membantu para produsen, penyedia logistik, distributor, supplier, dan bisnis retail dalam mengelola aliran barang dan jasa di tiap lokasi menjadi lebih efisien dan efektif. Ketiga, fitur manajemen keuangan untuk membantu tracking pendapatan dan pengeluaran serta merencanakan pertumbuhan bisnis. Dan yang keempat ada fitur penjualan, yaitu mencakup point of sales atau POS untuk memfasilitasi pembayaran pelanggan secara langsung atau berbasis register, menginput penjualan, komunikasi syarat pemesanan ke seluruh perusahaan, serta kemampuan e-commerce untuk membantu. Slide selanjutnya yaitu ada manfaat MRP dan ERP. Manfaat MRP yang pertama ada peningkatan pelayanan dan kepuasan konsumen. Yang kedua, peningkatan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja. Ketiga, perencanaan dan penjadwalan persediaan yang lebih baik. Dan yang keempat, tanggapan yang lebih cepat terhadap perubahan dan pergeseran pasar. Dan manfaat ERP yang pertama ada meningkatkan akurasi data dan mempermudah pengolahan data untuk digunakan sebagai laporan ataupun perkiraan permintaan. Dan yang kedua ada memantau kebutuhan perusahaan seperti melakukan penggadaan atau pengadaian barang. Kemudian ada juga perbedaan MRP dan ERP, yaitu MRP hanya sebuah sistem atau sedangkan ERP adalah sebuah perangkat lunak atau software. Artinya meskipun pada awalnya dikembangkan sebagai program komputer, prinsip-prinsip MRP dapat dijalankan dan diperhitungkan secara manual. Sementara itu, ERP memang dikembangkan sebagai software untuk membantu operasi harian perusahaan. Perusahaan
membutuhkan sistem komputer yang terintegrasi untuk menerapkan ERP secara menyeluruh. Jadi, di dalam teknologi, proses bisnis, layanan, industri, ruang lingkup proyek MRP hanya sebuah sistem dan akan jauh lebih baik jika digantikan dengan ERP yang merupakan sebuah perangkat lunak atau software. Kemudian di sini juga ada Supply Chain Management dari PT Mayora Indah. Nah, di sini ada profil PT Mayora Indah. PT Mayora Indah Tbk ini didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertamanya yang berlokasi di Tangerang. Kemudian menjadi perusahaan publik pada tahun 1990. Kegiatan usaha serta jenis produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Sesuai dengan anggaran besarnya, kegiatan usaha perseroan diantaranya adalah dalam bidang industri saat ini. PT Mayora Indah Tbk ini memproduksi dan memiliki 6 divisi yang masing-masing menghasilkan barang yang berbeda. Oke, kemudian di sini ada produk-produk yang dihasilkan oleh PT Mayora Indah. Yang pertama ada biskuit. Nah, di biskuit ini ada Roma, ada Royal Choice, dan lain-lain. Kemudian ada kembang gula. Di kembang gula ini ada Kopiko cappuccino, cheese, dan lain-lain. Kemudian ada wafer. Di wafer ini ada varian Beng Beng, ada Astor, ada wafer Roma, dan lain-lain. Dan di sini ada juga coklat, yaitu Coki-Coki. Kemudian ada kopi juga. Di sini ada Torabika, ada Torabika Jaya Susu, dan lain-lain. Dan di makanan kesehatan pun ada, yaitu dari Energen dan Energen Oatmilk dan Energen GoFruit. Selanjutnya di sini ada Supply Chain Management dari PT Mayora. Nah, di sini pertamanya dari supplier, kemudian ke pabrik biskuit, kemudian ke distributor, kemudian menuju grosir, kemudian menuju pengecer, dan tentunya yang terakhir menuju konsumen, kita yang membeli. Dan yang terakhir itu ada keunggulan dari PT Mayora Indah. Nah, ada beberapa keunggulan yang dimiliki PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah memiliki keunggulan dalam kualitas, diferensiasi, dan inovasi produk yang didukung dengan strategi pemasaran yang berfokus kepada konsumen yang menjadi andalan untuk dapat bersaing di luar negeri. PT Mayora berpedoman terhadap kualitas, diferensiasi, dan inovasi produk karena tidak hanya dapat untuk menarik konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan, namun dapat meningkatkan produk yang dihasilkan agar tetap dapat bersaing di pasar luar negeri. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.